Perjuangan kemerdekaan Indonesia di ibu kota Jakarta sangat bergantung pada kekuatan yang paling tidak terduga. Mereka adalah para jagoan, bandit, dan preman dari pasar-pasar yang tak hanya mencari untung, tetapi juga berperan sebagai salah satu kekuatan bersenjata paling vital dalam revolusi. Inilah kisah yang diangkat dalam buku kontroversial Gangsters and Revolutionaries, The Jakarta People's Militia and Indonesian Revolution 1945-1949 yang ditulis oleh sejarawan Australia Robert Cribb. Jadi gini teman-teman, Cribb memulai bukunya dengan menunjukkan bahwa premanisme bukanlah hal baru, melainkan ciri kuno dari lanskap sosial di Jawa sejak 300 tahun yang lalu. Hutan di Jawa biasanya menjadi tempat perlindungan para bandit dan menariknya, penguasa tradisional sering mengatasi gangsterism bukan dengan menumpas, melainkan dengan menggabungkan atau incorporation, dan memberi pengakuan resmi kepada para pemimpin bandit agar bisa lebih dikontrol. Inilah yang terjadi hingga masa Orde Baru. Cribb menunjukkan bahwa tokoh legendaris seperti Ken Arok atau Ken Angrok pun memulai karirnya sebagai bandit. Pada tahun 1945, ambiguitas ini mencapai puncaknya. Di awal revolusi, preman Jakarta didorong oleh nasionalisme dan semangat dari dunia bawah tanah, kemudian berkoalisi dengan kaum nasionalis muda sayap kiri dan membentuk kekuatan yang dikenal dengan Milisi Rakyat Jakarta Raya. Milisi ini menjadi salah satu kekuatan bersenjata yang tidak teratur atau irregular armed forces yang paling kuat dan bertindak sebagai elemen pertahanan vital bagi republik yang baru lahir. Karena tahun 49 kita tahu Belanda dibonceng sekutu kembali lagi dan mulai memberikan perlawanan. Nah kemudian ini juga Cribb bilang bahwa ketika awalnya ia memandang para preman ini adalah orang yang oportunis gitu ya. Sampai kemudian dia mewawancarai beberapa anggota dan kemudian mendapatkan interpretasi yang berbeda. Dan dia melihat bahwa ada basis sosial yang signifikan dan kompleks ketika bicara para gangster ini gitu ya. Makanya dia memiliki argumen lain ketika bicara soal gangsters ini dan hal tersebut betul-betul sangat berbeda. Cribb berpendapat bahwa revolusi yang terjadi di Jakarta sangat bergantung pada pemberontakan yang sudah mengakar pada struktur masyarakat Jawa. Dan pandangan tersebut didukung oleh berbagai akademisi yang sudah melakukan riset sebelumnya seperti Jan Breman dan Ong Hok Kam yang menempatkan preman itu bukan sebagai tokoh pinggiran